Teman-teman, saya berani memastikan bahwa salah satu suku dengan populasi paling besar di Indonesia ini yang akan mengalami degradasi atau bahkan kepunahan secara budaya, yaitu hanyalah suku Batak. Teman-teman, suku Batak meski hanya berasal dari Sumatera Utara, terbukti telah menjadi salah satu populasi terbesar di Indonesia. Namun pertanyaannya, dengan populasi terbesar itu tidak akan menjamin bahwasanya orang Batak akan tetap awet budayanya 10 tahun ke depan. Jika kita meyakini bahwasanya budaya atau suku Batak dihargai keberadaannya adalah karena budayanya, maka 10 tahun ke depan orang Batak sudah tidak akan ada lagi. Itu melihat tren saat ini, saya yakin itu. Jadi 10 tahun ke depan orang Batak sudah akan punah, sudah akan musnah secara budaya. Mengapa saya katakan demikian? Saya katakan demikian karena orang Batak itu adalah mempunyai salah satu sifat positif yang ternyata berdampak negatif. Ini sangat mengerikan karena sifatnya positif akhirnya dipelihara terus. Tetapi kita tidak menyadari sifat negatif ini, justru sifat positif ini justru berdampak negatif pada keberadaan orang Batak. Berdampak sangat negatif sekali. Sifat negatif positif itu adalah adaptif atau mudah beradaptasi, begitu menghormati orang lain, menerima dengan gampang, menghormati orang lain, menghargai perasaan orang lain. Itu semua adalah perasaan, itu semua adalah sifat-sifat positif. Tetapi pada kenyataannya sifat positif ini sangat berdampak negatif terhadap keberlangsungan adat dan budaya Batak. 10 tahun ke depan saya sangat meyakini bahwasanya budaya Batak akan hilang. Salah satunya dari segi bahasa. Saya katakan demikian dengan memberikan contoh. Di angkot-angkot di perkotaan dulunya, jika ada 5 orang Batak, 1 orang non-Batak, maka mereka akan berbicara di dalam bahasa Indonesia. Alasannya adalah untuk menghargai 1 orang tersebut. Jadi meski mayoritas di dalam sebuah perkumpulan, orang Batak sangat menghargai yang minoritas. Sikap menghargai ini akhirnya dileburkan dengan masuk ke puncak yang lebih tinggi, ke bahasa nasional. Itu di perkotaan. Tetapi tidak hanya di perkotaan lagi saat ini. Di desa-desa yang menuju perkampungan, di desa-desa yang menuju adabnya menuju perkotaan, bahasa Batak sudah mulai ditinggalkan, sudah cenderung menjadi bahasa Indonesia. Saya melihat di Dolok Sanggul sendiri, generasi-generasi orang tua di atas saya sudah berbahasa Indonesia dengan anaknya. Sudah berbahasa Indonesia dengan anaknya. Dapat dipastikan dengan begitu. Bahkan di siswa saya SMA lo ini, berarti sekitar lahir sekitar belasan tahun yang lalu, sudah tidak tahu berbahasa Indonesia. Ada beberapa begitu. Dapat dipastikan bahwasanya mereka ini kelak jika punya anak tidak akan menggunakan bahasa Indonesia lagi. Tidak akan menggunakan bahasa Indonesia lagi. Jadi itulah sifat positif orang Batak yang berdampak negatif. Terlalu menerima orang lain. Budaya orang lain diterima begitu saja atas nama supaya kenyamanan orang lain. Begitu juga dengan budaya, begitu juga dengan agama, dengan segala hal. Maka kita lihat orang Batak ini adalah orang yang sangat mudah, orang yang sangat gampang berpindah haluan. Gampang pindah haluan dari A ke B, dari agama A ke C. Orang Batak begitu. Jadi tidak berlebihan rasanya jika saya mengatakan 10 tahun ke depan orang Batak akan punah. Jika saja pengertian kita Batak itu adalah orang yang pakem dengan adatnya, pakem dengan bahasanya. Tentu 10 tahun ke depan akan semakin sedikit orang yang menggunakan bahasa Batak. Saat ini kita berhitung matematis, kita katakanlah 3 juta orang tua.
Dari 3 juta orang tua ini barangkali hanya 1 juta orang lagi yang menggunakan bahasa Batak kepada anaknya. Nah, 1 juta ini ke depan, 1 generasi lagi, belum tentu 500.000 diantaranya yang menggunakan bahasa Batak kepada anaknya. Belum tentu. Jangan-jangan jadi cuma 5.000 atau 100.000. Jadi bahasa Batak memang saat ini masih dipahami oleh banyak orang. Tetapi begitu tidak dibahasakan lagi 1 generasi ke depan, maka akan dengan sangat gampang mengalami degradasi. Jadi apa yang saya sampaikan ini barangkali terlalu berlebihan, tetapi ini sebagai pengingat kepada kita supaya sifat positif kita itu bukan berarti dikurangi, tetapi janganlah atas nama universal, janganlah atas nama menghargai saudara teman-teman, kita justru menghilangkan diri kita sendiri. Siapa tahu mereka juga menghormati kita. Oke, demikian dulu khotbah kita hari ini tentang adab budaya Batak. Semoga teman-teman orang Batak dimanapun sadar bahwasanya kita dilihat dari Batak bukan dari ulos saja, tetapi dari adab dan budaya kita, salah satunya dengan bahasa. Mungkin teman-teman mengatakan, kenapa saya berbahasa Indonesia? Saya katakan demikian supaya 10 tahun ke depan siapa tahu tidak ada lagi yang berbahasa Batak dan ini ditonton dan mereka pun terperangah, betul ternyata begitulah adanya. Terima kasih.